Selamat datang di channel Kelas Kehidupan. Apakah kamu pernah merasa ada orang yang iri hati padamu tapi kamu tidak yakin? Ada beberapa tanda yang bisa membantu kamu mengidentifikasi perasaan iri hati dari orang lain terhadapmu. Dalam video kali ini, kita akan membahas dengan seksama tanda-tanda yang menunjukkan seseorang iri hati denganmu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, penting untuk memahami bahwa perasaan iri hati adalah emosi alami yang bisa dirasakan oleh siapapun. Hal ini bisa muncul ketika seseorang merasa kurang percaya diri atau merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Kita semua pernah merasakan emosi ini dalam berbagai tingkat, namun penting untuk bisa mengidentifikasi tanda-tanda ketika perasaan iri hati ini muncul pada orang lain. Berikut adalah 6 tanda orang yang iri hati dengan kita. Pertama, komentar sinis atau menyindir. Ketika seseorang merasa tidak mampu mengejar atau mencapai apa yang dimiliki oleh orang lain, seringkali muncullah perilaku sinis atau sindiran sebagai pelampiasan. Orang yang merasa terpinggirkan atau kurang berhasil dalam aspek tertentu, hidupnya cenderung mencari cara untuk merendahkan pencapaian orang lain guna mengatasi rasa rendah dirinya. Oleh karena itu, komentar sinis atau sindiran seringkali muncul sebagai respons terhadap keberhasilan seseorang yang dianggap sebagai ancaman atau saingan. Orang yang merasa iri seringkali tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka dan positif. Sebaliknya, mereka cenderung menggunakan komentar sinis atau menyindir sebagai cara untuk melepaskan rasa frustasi mereka. Komentar tersebut bisa berupa sindiran halus, celaan tersembunyi, atau bahkan ejekan yang disampaikan dengan nada bercanda. Komentar sinis atau menyindir seringkali muncul ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Mereka mungkin merasa bahwa mereka sendiri seharusnya juga bisa memiliki hal yang sama. Namun karena berbagai alasan, mereka tidak bisa mencapainya. Sebagai akibatnya, mereka menggunakan komentar sinis sebagai bentuk ekspresi dari rasa iri hati yang mereka rasakan. Kedua, tidak nyaman mendengar keberhasilan kita. Mendengar tentang prestasi seseorang seharusnya menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi mereka. Namun terkadang seseorang merasa tidak nyaman, atau bahkan iri saat mendengar tentang kesuksesan orang lain. Orang yang iri hati seringkali tidak bisa menyembunyikan rasa tidak suka atau kekecewaan ketika kamu meraih kesuksesan. Mereka mungkin memberikan komentar sinis atau meremehkan pencapaianmu. Misalnya, ketika kamu mengumumkan promosi di tempat kerja, reaksi mereka mungkin terdengar tidak sepenuh hati, atau bahkan mencoba menurunkan nilai pencapaianmu dengan komentar negatif. Mereka mungkin juga mencoba mengalihkan perhatian dari kesuksesanmu dengan membicarakan hal-hal negatif tentang dirimu. Jika kamu merasa bahwa seseorang merasakan iri hati terhadap kesuksesan yang kamu capai, penting untuk menghadapinya dengan bijaksana. Berikan dukungan dan dorongan kepada orang tersebut. Tunjukkan bahwa kesuksesanmu tidak mengancam posisinya, dan jangan merasa perlu untuk memamerkan keberhasilanmu. Dengan cara ini, kamu dapat membantu orang tersebut untuk melihat keberhasilan sebagai inspirasi, bukan sebagai ancaman. Ketiga, mencari kegagalan atau kekurangan kita. Saat seseorang terus-menerus mencari kekurangan atau kegagalan dalam dirimu, hal ini sebenarnya bukan merupakan indikator dari kepribadian atau kualitasmu, melainkan lebih kepada sikap mereka yang merasa tidak nyaman dengan keberhasilan atau kelebihan yang kamu miliki. Orang-orang yang iri hati seringkali tidak mampu menerima kesuksesan atau kebahagiaan orang lain tanpa merasa terganggu. Mereka cenderung merasa bahwa hidup ini seharusnya adil, dan apa yang kamu miliki seharusnya juga dimiliki oleh mereka. Tidak jarang, orang yang iri hati akan mencoba menutupi perasaan tidak puas tersebut dengan mengkritik atau menjelek-jelekan kamu di hadapan orang lain. Mereka mungkin akan mencoba merendahkan pencapaianmu, menggambarkan kelemahanmu, atau bahkan menyebar fitnah tentangmu. Semua ini sebenarnya hanyalah upaya mereka untuk meredakan rasa tidak nyaman yang mereka rasakan akibat keberhasilan atau kebahagiaan yang kamu miliki. Namun, penting untuk diingat bahwa sikap iri hati adalah hal yang alami dalam diri manusia. Kebanyakan orang pernah merasakannya, termasuk kamu. Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola perasaan iri hati tersebut. Jika kita mampu mengelolanya dengan baik, maka iri hati tidak akan menjadi masalah besar dan malah akan menjadi motivasi untuk lebih baik. Namun,
Jika tidak diatasi dengan baik, iri hati bisa menjadi sumber konflik dan ketidaknyamanan dalam hubungan. Keempat, merendahkan kita di hadapan orang lain. Seringkali kita mengalami situasi di mana seseorang merendahkan atau menjelek-jelekan kita di hadapan orang lain. Mungkin hal ini terjadi di lingkungan kerja, dalam pergaulan sehari-hari, atau bahkan di lingkungan sosial. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab perilaku tersebut? Menurut psikologi, perilaku merendahkan orang lain dapat menjadi tanda dari rasa iri hati yang dimiliki oleh orang yang melakukannya. Sebuah tindakan merendahkan seseorang di depan orang lain sebenarnya mencerminkan sikap yang tidak dewasa dan kurangnya rasa percaya diri. Orang yang merendahkan orang lain seringkali merasa tidak mampu bersaing atau tidak percaya diri dengan pencapaian atau keberhasilan yang dimiliki oleh orang yang menjadi sasarannya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan taktik merendahkan orang lain untuk mencoba menaikkan harga diri mereka sendiri di hadapan orang lain. Perilaku merendahkan orang lain seringkali berkaitan dengan rasa iri hati yang tidak terungkap dengan jelas. Orang yang merendahkan orang lain mungkin merasa tidak sejalan dengan pencapaian atau keberhasilan yang telah diraih oleh orang yang menjadi sasarannya. Sebagai contoh, di lingkungan kerja, seseorang yang merasa tidak mampu bersaing dengan kemampuan atau keberhasilan rekannya mungkin akan merendahkan rekannya di hadapan atasan atau rekan kerja lainnya. Hal ini sebenarnya mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi perbedaan atau kelebihan orang lain dengan cara yang positif. Kelima, menertawakan kesalahan kamu. Menurut psikolog, perilaku menertawakan kesalahan orang lain sebenarnya merupakan tanda ketidaknyamanan atau rasa iri hati. Orang yang merasa iri terhadap kesuksesan atau keberhasilan orang lain cenderung mencari cara untuk merendahkan orang tersebut, termasuk dengan menertawakan kesalahannya. Mereka merasa bahwa dengan melakukannya, mereka dapat merasa lebih baik atau lebih unggul daripada orang yang menjadi sasaran ejekan. Jika seseorang secara konsisten menertawakan kesalahan yang kamu lakukan tanpa memberikan dukungan atau bantuan untuk memperbaikinya, bisa jadi ada indikasi bahwa orang tersebut memang iri hati dengan kamu. Orang yang merasa tidak nyaman dengan kesuksesan atau kebahagiaan orang lain seringkali akan menemukan kesalahan kecil sebagai kesempatan untuk merendahkan orang lain. Mereka mungkin merasa terancam atau merasa bahwa keberhasilan orang lain mengurangi nilai diri mereka sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa menertawakan kesalahan orang lain sebenarnya tidak memberikan manfaat apapun. Sebaliknya, itu hanya akan menciptakan suasana yang tidak nyaman dan bisa merusak hubungan antar individu. Sebagai orang yang menjadi sasaran ejekan, penting untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Memberikan reaksi yang tenang dan dewasa akan menunjukkan bahwa kita memiliki kematangan emosional yang lebih tinggi daripada mereka yang mencoba menertawakan kesalahan kita. Keenam, memuji dengan sedikit menyindir. Seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana seseorang memberikan pujian, namun terdapat sedikit sindiran yang tersembunyi di balik kata-katanya. Hal ini mungkin terdengar sepele, tetapi sebenarnya bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut iri hati dengan kamu. Contohnya, ketika rekan kerja mengatakan, "Selamat ya, kamu sudah ditunjuk untuk jadi pemimpin proyek ini," walaupun banyak orang yang meragukan kemampuanmu. Hal tersebut sebenarnya mencoba menunjukkan pengakuan atas keberhasilan seseorang, namun juga menyiratkan bahwa ada orang-orang yang meragukan kemampuan tersebut. Ketika seseorang memuji kamu dengan sedikit menyindir, itu sebenarnya adalah cara mereka untuk menunjukkan rasa iri hati mereka terhadap keberhasilan atau kelebihan yang kamu miliki. Mereka tidak mampu mengungkapkan rasa iri hati mereka secara langsung, sehingga mereka menggunakan pujian yang sebenarnya menyimpan sindiran di dalamnya. Ini adalah tanda bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan keberhasilan atau kebahagiaan yang kamu miliki. Pujian seharusnya merupakan ungkapan apresiasi yang tulus. Namun, ketika pujian disertai dengan sindiran, itu sebenarnya mengaburkan niat sebenarnya dari si pemberi pujian. Mereka mungkin merasa tidak mampu untuk meraih apa yang kamu miliki, sehingga mereka menggunakan cara ini untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka secara tidak langsung. Itulah 6 tanda orang yang iri hati dengan kamu. Penting bagi kamu untuk tetap tenang dan bijak dalam meresponsnya. Jika ada orang yang kamu anggap iri kepada prestasimu, maka komunikasikanlah baik-baik agar bisa saling memahami.
Jangan biarkan perasaan iri hati orang lain memengaruhi kebahagiaan dan kesuksesanmu. Ingatlah bahwa tindakan dan kesuksesanmu tidak selalu akan disukai oleh semua orang, dan itu adalah hal yang wajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.